Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah khairil ila ma dhaqat illa wa faqadaka yang saya hormati para tokoh masyarakat, para pengajar, panitia, pengajian Isra Mi'raj, haji, anak-anak, Ustaz Haji Mulyadi Jihan, hadir serta jajarannya, tokoh masyarakat, pendidikannya Pak Polair, Kata Polair ini Pak Azharman, komisi kita alhamdulillah hadir dan kita Pak Kawil, Bapak-bapak guru, pokoknya yang tidak bisa saya sebutkan namanya dari hadir karena disingkatnya hadirin hadirat kaum muslimin muslimat majelis pengajian Isra Mi'raj Masjid Kidome, Masjid Nurul Ihsan Kidome, rahimahullah. Alhamdulillah, puji syukur Allah SWT pada siang hari menjelang sore ini kita semua diberikan kesehatan lahir batin, diberikan hidayah oleh Allah sehingga milih selama pengajian Isra Mi'raj di Masjid kita ini. Alhamdulillah, luar biasa. Pokok-pokok ini adalah amal pilihan. Anda penting hidayah dan bersedekah. Karena orang-orang yang diberi hidayah itu adalah orang-orang yang pilihan. Banyak orang yang mau hebat, banyak orang yang mau maju, banyak orang yang mau ngaji. Tapi jadi belum diberikan hidayah, maka mengandaikan kebangan. Oke? Nah, oleh karena itu, syukur pada Allah SWT bahwa ini adalah termasuk apa Allah yang pilihan. Oke? Selanjutnya selamat dan salam tak lupa kita aturkan pada Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang selamat dan mau syafaat dan dunia sampai akhirat kelak. Oke? Oleh karena itu sebagai kita senangan sedikit dengan Nabi, hari sama-sama baca selawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, sekarang ini adalah bulan yang barokah. Menjadi bulan barokah, 3 bulan yang akan datang ini termasuk bulan-bulan, yaitu bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kenapa demikian? Karena di bulan Rajab ini dia untuk peristiwa agung, peristiwa yang sangat melelahkan, peristiwa yang menakjubkan kita sebagai hamba Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dari saya tahu ini, maka dia tahu siapa yang dia sembah, gitu kan? Nah, adanya apa? Yaitu di bulan ini, yaitu bulan Rajab. Dia berdoa di Nabi, Allahumma barik lana Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Oh, adulah dulu tadi saya itu bulan ini. Karena itu bulan seni yang akan ada di masuk bulan Bono. Kalau kita dengar lagu Bono, dia tahu bulan Bono. Lamun leleng bulan Bono kalau bedah dibuka, malang lelah dalam umpat itu itunya. Nah, jadi alhamdulillah kita masih tidak hidup di bulan Bono. Rajab, bulan Sya'ban nanti, dan mudah-mudahan bulan yang bermulia yaitu bulan suci Ramadan. Nah, jadi jamaah sekalian, di bulan Rajab ini ia bersihan awal, di bulan Sya'ban ia bersihan nafsu dan jihad, di bulan Ramadan ia bersihan roh. Nah, oleh karena itu ketiga bulan ini tak biarkan lucas. Jadi terjadi belakangnya, jadi apa? Ada yang belakangnya ini banyak-banyak iman Allah,
Nah, lagu itu boleh berapa? Nah, itu sampai ribuan tahun boleh hidup dalam kubur dalam kiamat. Nah, dalam kiamat dalam baru kholidina fiha abadan sampai aceh dari hidup akhirat tapi cuma surga di mana neraka. Nah, oleh karena itu dengan mati menjawabnya belum dulu. Pertama di hari kiamat penting dari lalu kamu surga ini mengkawan surga itu. Lalu yang disiksa selian dan dikasih siksa para dikasih siksa di dalam kubur. Siri berdoa lalu yakin. Nah itu dia karena itu jawabannya sebelum datang hari penyesalan. Nah maka kita harus gunakan kesempatan baik selama hidup di dunia ini menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah. Oke. Nah jamaahnya berbicara tentang Isra wal Mi'raj wa bagian Oke. Nah saya banyak dipesan oleh jamaah ini dengan jalan kita dalam kategor. Jadi berbeda untuk lebih percaya dok Isra Mi'raj. Nah rumah itu Mi'raj mungkin karena dulu seorang hebat mereka hebat itu sehingga dia tidak percaya kalau adanya Isra wal Mi'raj dari kain tunjuk kaki tunjuk langit ke pintu tunjuk Sidratul Muntaha di desa. Nah bagi yang katanya yang tidak percaya Al-Quran sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila al-alam. Jelas. Surat Al-Isra jelas. Jadi yang namanya Quran itu qadir benar adanya. Kalau ada orang yang tidak percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj kafir. Allah tegas, Allah diktator. Karena Allah sudah memberikan semua apa yang menjadi kenikmatan manusia. Oh, jadi kita harus percaya terhadap Isra Mi'raj. Nah, jadi Isra Mi'raj itu dalam rangka perjalanan malam baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina. Jalan Isra perjalanan kaki lapak naik. Ya kan Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa sebelum perangan itu. Nah, Mi'raj naik dari mana? Naik dari Masjidil Aqsa Palestina menuju Sidratul Muntaha melewati langit pertama, kedua, ketiga, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha ada satu kursi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita imani, ini yang harus kita yakini menjadi orang yang beriman. Nah, dalam rangka apa dari Isra Mi'raj? Dalam rangka mengambil perintah sholat. Nah, makin tinggi dalam pertanyaan, lalu dia bahas tentang perjalanan baginda Rasulullah selama perjalanan Isra Mi'raj panjang. Saya dari yang pertama lupa 5, 6 itu maka itu panjang. Nah makin tinggi kita bahas apa hikmah Nabi Isra Mi'raj, yaitu dalam rangka terima perintah sholat. Nah dari ambil sembahyang wajib dari manusia. Nah ini nanti dibagi lantaran apa? Banyak orang yang belajar ilmu dan sembahyang beli surga. Ada ini dari nenek tuh banyak. Sekarang itu harus kita berikan pencerahan kepada kita semua supaya tidak salah jadi salah paham. Akan kalau di manusia ini saya mau kalau kata tuh untung darat Nabi Allah Musa di langit ke-6. Ada darat Nabi Allah Musa di langit ke-6 setek kali dia sembahyang sebelum semalam, setek kali, setek waktu. Nah, darat kan lalu tongkat, lalu kakak, lalu gigi, lalu jadi petani, lalu jadi apa? Darat, sinek sembahyang bayangkannya. Nah, untung darat
ini. Andi negara hidup tapi asal DPR. Betul? Begitu. Andi negara malam, andi negara petang, andi negara hutan, andi negara sinar matahari tapi. Nah, semua itu adalah untuk kepentingan manusia. Manusia Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Manusia kita Allah SWT paling sempurna di antara satu manusia atau satu makhluk Allah yang lain. Malaikat. Malaikatnya. Cuma ini malaikat. Perdana menteri Allah itu malaikat itu. Dan kemudian ada sendiri. Betul? Tidak ada balik. Betul? Tidak ada nafsu. Betul? Tidak ada ilmu. Tidak ada pikiran. Dia ahli ibadah. Ahli surah bagaimana? Ya kan? Ahli surah bagaimana? Ya kan? Tuh, kita jadi manusia takut setiap dosa, buk terima edah dopat, buk nama edah dalam surga. Kita punya dosa kalau ada, buk terima edah di dalam surga. Vitamin 5, vitamin nafsu, vitamin pikiran, vitamin ilmu, cekat biar apa, cekat biar sabar, cekat biar mandi, cekat biar anak, cekat. Pagi hari alam rabbikuma kan apa ngalim imannya dia putri jamaah. Oleh karena itu harus tahu diri kita ni. Nah, dari manusia yang jamaah sekalian diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan, "Laqad khalaqnal insana min tin." Manusia itu tidak anak-anak, manusia itu tidak anak-anak karena lambat makhluk Allah yang paling sabar itu tanah. Hanya tanah yang berbeda kawanan bukan berontak. Yang kali, yang jual, yang hebat yang apa dia anak-anak di luar berontak. Itulah bangsa kesabaran. Jadi kesabaran tanah tidak ada terhingga. Tak terhingga ilmu duit dan kesabaran penawar dan sabar, baik. Ya kan? Nanti Allah yang membalas kita. Lalu yang kedua, manusia dikeluarkan dari lubang yang sangat kotor. Ada dengan kebenaran diri. Apa yang kotor? Lombe. Lubang yang sangat kotor. Mungkin kepiak istana, kerja-kerja, ya kan? Kotor. Mungkin kesugulan dalam lubang yang kotor itu barengan dengan lombe dengan tapi itu ini menunjukkan bahwa ini adalah ilmu berdoa, ilmu kasih, ilmu hebat, ilmu pintar, ilmu boleh kasar, ilmu boleh amat, ilmu doa, ilmu kaya, ilmu kagosong. Dia kata dia mana? Kalau manusia ya, tidak lagi jadi gaduh, jadi bupati, jadi gubernur, jadi gubernur di seluruh sekarang guna. Ya, lagi maksudnya mana? Orang mana? Yang kamu dan mungkin lagi mana? Kita guna. Nah, itulah manusia. Kenapa kita? Lantaran kita tidak bisa menjaga hawa nafsu. Nah, jamaah sekalian, sekarang ini kita kaji kita dulu. Tapi sembahyang itu wajib. Kenapa sholat itu wajib ditinggalkan? Karena di jamaah sekalian terdiri dari 3 struktur atau 3 macam yang ada di badan kita. Kita kaji supaya kita tahu man arafah nafsahu akan arafah. Ilmu itu ada 2, ilmu syariat dan ilmu tasawuf. 2 macam ilmu. Adapun tingkatan tingkatan syariat, tingkatan tarekat, tingkatan hakikat, tingkatan mari itu tingkatan namanya jalan, ilmunya ada 2 yaitu syariat dan tasawuf. Nah, orang kita semua tidak boleh hanya berilmu syariat saja tanpa tasawuf. Lalu syariat kalau berilmu tasawuf maka menjadi orang yang fasik. Tapi itu fasik kalau kita doang kena
itu kembali di dalam tanah. Nah, oleh karena itu jasad ini punya syahadat, punya makanan. Yang kedua namanya jiwa atau nafsu. Jiwa nafsu ini punya syahadat, punya makanan. Yang ketiga roh. Roh itu punya syahadat, punya makanan. Beda-beda. Nah, kita bahas satu-satu. Awal jasad. Syahadatnya apa? Awalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat awal. Benar? Aku bersaksi kepada Tuhan selain Allah. Itu arti secara umum. Adapun arti secara hakikatnya adalah tidak ada tulang, tidak ada darah, tidak ada daging, tidak ada kulit, melainkan Allah yang punya. Dan tidak ada mati saja. Hanya hijab. Tidak sombong. Karena ini kita hijab. Itu makna secara hakikatnya. Lalu wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku saksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah atau Nabi Allah itu arti secara umum. Arti secara hakikatnya apa? Ani bukan kata Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit, bumi dan semua isinya termasuk manusia. Jadi idenya asal muasal kejadian di zaman Nabian adalah dari nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syahadat awal. Lalu makanan badan apa? Semua apa yang halal di dunia ini itu makanan akhirnya badan. Yuk sehat, yuk segar, yuk sibeli, semua mungkin. Lalu makanan dari apa? Sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Nah ini yang inti sarinya Isra Mi'raj. Sembahyang lima waktu. Iya dari makanan awal. Tapi karena dari tubuh kita ini harus banyak baca. Nah 17 rakaat sholat, 17 baca indra yang harus kita baca di awal. Contoh, mohon silakan berdoa. Manfaat apa berdoa? Manfaat apa tanda hidupnya? Dua mata, dua telinga kita balas, kita baca dengan sholat zuhur. Tuh, ada dia motor orang Islam orang tahu. Gimana kadang-kadang. Lalu buat baca ke motor baru. Lalu yang kedua sholat asar. Apa sholat asar? Bukan ini. Dua naik. Dia seharusnya lantaran makin hebat bekas lima. Kalau lima cepat kamu balik cepat dia apa cepat. Nikmat dua tangan dua kaki balas sembahyang asar. Lalu kita maghrib ada apa di maghrib? Menghabiskan, menerapkan. Apa yang mengenai hidup kita ini? Dua dong hidup, sekitar hidup. Kalau orang itu bangun ini zaman nanya, gimana kocek orang itu makhluk paling serakah di dunia. Ketika ini itu namanya selama ini udah hidup namun manusia orang sapi ya, sapi ya, akan direla, lembah, apa namanya tujuh, kampung lembah, tanah itu anak kan, dan siapa usaha apa yang nikmat jual bagi itu dengan begini dibalas dengan sholat maghrib. Lalu yang kedua sholat isya, apa isya panjang? Isya itu waktu yang panjang. Apa maknanya? Hikmat 7 kaki sampai ujung rambut. Terus yang kedua ada persediaan, kita punya persediaan, punya paut, makanya kita bisa bergerak, bisa berjalan, bisa bergerak karena di tubuh kita ini punya paut, punya persediaan. Itu yang harus kita berapa persediaan kita 360 persediaan. Nah itu daripada sih sholat tasbih 360 kali sholat tasbih 4 rakaat. Nah banyak kali Ustaz ini nanti karena kita berdialek teman-teman dan sekali seumur hidup cara sembahyang tasbih. Ada sholat isya wajib pegawai bilang waktu. Nah tadi itu pajak nikmat ujung kaki sampai ujung rambut. Lalu yang kelima salat subuh. Apa di subuh perjuangan? Apa perjuangan hidup kita ini? Kubur dan dubur bangkai kita jelang kene. Nah awas
sendiri bahwa kita wajib memberi pajak atau memberi makanan pada diri, yaitu sholat lima waktu. Nah, lalu yang kedua disebut ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Ijazah boleh nafsu itu jiwa, itu nafsu senjata lawan. Mana dia? Nafsu amalan, nafsu beramal, nafsu lawaman, nafsu mutmainnah, nafsu mardiyah, nafsu radiyah, dan nafsu kamilah. Apa tadi nafsu amalan? Nafsu amalan akan berat. Sekali-kali kita doa. Nah, dia ada nafsu amalan. Nafsu beramal, kalau nafsu beramal ni sombong, biasa dogri tengah, biasa dogri pagi. Nah, dia ada nafsu beramal. Nafsu lawaman, kita kebiasaan makan jalan kajian dari terus. Tapi tadi sembahyang, pacu dan gedan, pacu makanan, kemudian beliau. Nah, dia ada nafsu lawaman, sampainya ibadah. Nah, yang keempat nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Nafsu dengan tidak beban. Jadi dengan lain, iman dan fitnah, iman diur, tidak beban. Nah, dia tidak mencari diur dengan, tidak punya apa-apa dengan. Nah, dia adalah nafsu mutmainnah, tidak punya beban, tidak diur dengan apapun itu yang dicari sini. Nah, itulah orang-orang yang mutmainnah. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu nafsu radiyah. Apa itu nafsu radiyah? Ini tuan guru ustaz atau kawin ini. Ustaz tuan guru banyak ilmunya, tapi dia juga punya kekurangan. Kenapa? Makhluk ada warisan. Manusia itu pada lupa warisan. Di mana jadi tuan guru, di mana jadi ustaz, masih ikhtiar setan dan kebiasaan yang muda, sehingga dia juga ada salahnya. Lalu yang benar namanya nafsu mardiyah. Cara nafsu mardiyah ini ada pada orang-orang yang singkatannya waliullah, para mursyid, atin kabar-kabar orang hidayah memang sudah meninggalkan hukum dunia, tidak ada lagi dari cintanya terhadap dunia ini. Ya waliullah, Allah tidak juga terlibat dengan nafsu mardiyah. Lalu yang kedua nafsu kamilah. Nafsu kamilah ini ada pada dua orang, yaitu Nabi dan Rasul. Kita pada ini. Nah, inilah yang akan kita lindungi, yang akan kita jaga nafsu kita, seperti nafsu amarah, nafsu beramal, dan nafsu lawamah. Mudah-mudahan yang Islam ini menjadi orang-orang yang bernafsu mutmainnah. Nah, nafsu ini saja. Apa saja nafsu? Raditu billahi rabban Islam dina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Apa artinya? Ini apa yang aku rela ikut Tuhan. Aku rela ikut Tuhan. Betul apa tidak ini? Tak seperti itu. Tarik. Namun dia jadi pada desa, jadi KPR 10 tahun di dalam mandi. Ada saya ingin menang. Yang kalah pada lalu baik bantuan. Apa? Baik bantuan sebentar, baik bantuan apa? Nah, berarti dia tidak rela dengan perbuatan Allah. Ini masih mikir kepada makhluk. Tadi itu kan bapak yang aku rela dikabulkan menjadi apapun. Apa namanya? Jadi guru alhamdulillah, jadi ustaz alhamdulillah, jadi dengan zogi alhamdulillah, jadi dengan miskin alhamdulillah, jadi dengan penyakitan alhamdulillah, jadi pengemis alhamdulillah. Baru mengajar. Rajin sembahyang, rajin berusaha, masih miskin. Berarti masih sukron pada Allah. Apapun tidak dilakukan, siapa saja, ikhlas saja. Kamu selalu jadi guru dan dengan selalu menjadi sugih. Saya tidak tahu Ustaz Mulyadi, tapi selalu menjadi guru. Saya ngomong, ya kan? Tak kira jadi guru berberat,
dahulu kita akan memasukkan namanya dalam surga lantaran ilmunya, lantaran jabatannya, melainkan lantaran keredoannya. Cuma jadi pengemis, cuma jadi maneto, cuma jadi dengan apa? Allah memasukkan ke dalam surga, saya berarti. Oh, memang dengan surga dengan surga perbedaannya masuk surga itu 1000 tahun. Dengan Mesir dan surga itu baru masuk 1000 tahun. Coba itu surga. Nah, oleh karena itu banggalah atau berterima kasihlah kepada Allah yang segala apapun kondisi dan keadaan kita. Lalu yang kedua, orang Islam ini apa Islam? Supaya ada waktu. Karena ada jiwa itu besok sholat Islam. Saya bisa. Saya suruh. Saya mohon. Saya masak. Saya masak. Islam, subuh, lohor, asar, maghrib. Iya, dengan Islam. Para Islam orang yang selamat bukan. Islam itu adalah singkatan dari sholat di bawah. Maka jiwa, nafsu, sembahyang tunduk kepada Allah. Tuh. Nah, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Rasulullah, "Kami Muhammad itu adalah utusan Allah dan asal dari pasal kejadian kita." Kemudian saya sampaikan tadi, Allahu Akbar, bukan karena aku yang Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi termasuk manusia. Jadi dapat sekalian, anak terus struktur kejadian kita. Yang